What? Kamala kan time travel ke masa lalu. Di ending episode ini tuh visionnya aja atau ini time travel? Kita bakal langsung bahas di episode 4 Miss Marvel ini, karena gue punya teori yang mind blowing. Time freaking travel. Langsung aja kita bahas, kita breakdown episode 4 ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Miss Marvel episode 4 kali ini berjudul Seeking Red, yang di sini merefer ke pertemuan si Kamala dengan adaptasi dari karakter Red Dagger di komik yang debut di episode ini dan ngasih petunjuk baru ke Kamala. Nah, menyambung ending episode 3, Kamala dan Aminya kali ini memenuhi permintaan dari Nani atau neneknya Kamala untuk datang ke Karachi, Pakistan dengan tujuan supaya Kamala bisa mencari tahu asal-usul keluarganya dan kekuatannya. Dimana cerita episode ini mengambil referensi dari komik Miss Marvel volume 4 issue 12 tahun 2016 yang juga muncul dalam bentuk QR Code di episode ini yang mengarahkan kita ke free comic di website Marvel. Nah, di komik perjalanan ini dilakukan sama Kamala sendiri sebagai bentuk pencarian jati diri Kamala setelah dia ditinggal Bruno ke Wakanda. Dan di Pakistan ini dia bertemu dengan hero baru yang juga bakal jadi love interest-nya, Red Dagger. Well, di series episode ini Kamala pergi dengan Aminya ke Karachi. Di pesawat kita bisa ngelihat Kamala yang ngebawa boneka kukang kesayangannya yang jadi inspirasi Kamala untuk membuat nickname, ID, dan juga channel YouTube-nya, Slot Baby Production. Dan di sini Kamala terus ngechat minta maaf ke Nakia karena dia udah nyembunyiin kekuatan dan identitas superhero-nya dari Nakia, yang di episode sebelumnya berhasil diketahui Nakia sendiri saat Kamala dan Bruno kabur dari kejaran clandestine. Nah, saat Kamala ngomong ke penumpang lainnya, ibunya si Muniba ini kemudian sarkas ke Kamala karena selama perjalanan si Kamala ini gak pernah ngomong sama ibunya kecuali minta Canada Dry. Ini adalah minuman soft drink Amerika rasa ginger ale yang satu produksi nih sama brand Dr. Pepper. Nah, saat mereka sampai ke bandara, mereka disambut sama Nani dan juga kedua sepupunya dari paman Kaku Caca yang bernama Zainab dan Owais. Nah, dimana kalau di komik Kamala di sini disambut sama nenek dan juga seluruh saudaranya di bandara. Kamala dan ibunya di sini menginap di rumah neneknya ini, yang ternyata gede juga rumahnya. Mereka juga melihara anjing golden retriever bernama Magnum. Nah, nama Magnum sendiri kalau di komik merefer ke karakter Magnum. Dia adalah alien dari kelompok Elementals yang punya kemampuan memanipulasi elemen tanah, dan kelompok ini juga dulu sempat berkuasa di bumi dan membangun kerajaan tak terkalahkan di wilayah yang nantinya dikenal sebagai Mesir. Dan di salah satu storyline, kelompok Elemental sendiri pernah diceritakan melawan Captain Marvel yang saat itu masih dijuluki Miss Marvel. Di rumah ini terlihat beberapa lukisan buatan Naninya. Ketahuan deh, ternyata bakat gambarnya Kamala ini diturunin sama Naninya yang juga suka melukis. Dan lukisan Naninya ini kebanyakan menggambarkan kejadian partition yang dia alami dulu. Dan juga ada lukisan ibunya, Aisyah, yang dia buat berdasarkan ingatannya. Dimana seperti yang kita tahu, ibunya Nani, Aisyah ini hilang ketika malam partition. Di sini juga Nani nunjukin foto dia saat masih kecil bersama ayahnya bernama Hasan. Nah, nama Hasan ini sebenarnya eksis juga di MCU, dimana ini bisa nge-refer ke karakter Al Hasan. Dia adalah anggota Guardian of Galaxy dari abad ke-11. Tapi tentunya bukan si Al Hasan ini ya, cuman referensinya aja. Nah, Nani di sini mengkonfirmasi kalau dia dan Kamala adalah jin, dimana ini dia ketahui dari ayahnya. Tapi kalimat Nani ini juga menunjukkan kalau dia ragu, dengan bilang paling tidak itu yang dia ketahui dari ayahnya. Sepertinya ya dia nggak begitu yakin soal ini. Walaupun ayahnya ini udah pasti tahu nih origin Aisyah sebagai seorang yang datang dari Nur Dimension. Tapi fakta-fakta tentang Nur Dimension ini juga masih berjalan proses pengenalannya, yang nantinya bakal kita ketahui seiring dengan jalannya series ini. Kamala terus nanya poin inti di mana dia mau ngobrol sama Naninya, di mana dia menanyakan tentang vision kereta yang dia lihat di episode sebelumnya. Naninya bilang, tidak penting bagaimana aku bisa mendapatkan penglihatan itu, atau apakah kamu adalah seorang jin. Hal yang terpenting adalah ketika gelang itu dipakai terakhir kali, gelang itu sudah menyelamatkan aku. Dimana ini dikatakan Nani untuk mengubah perspektif Kamala yang awalnya menganggap genetiknya sebagai jin dan juga gelangnya ini sebagai masalah. Ini dilakukan Nani supaya Kamala bisa berpikir kalau yang terjadi semuanya adalah hal positif, dimana gelang dan heritage-nya ini someday bakal membantu Kamala dan melindungi dia dari bahaya.
Seperti yang dilakukan gelangnya ini ke Naninya saat waktu Naninya masih kecil, di mana gelang ini membuat jejak bintang yang membantu dirinya untuk kembali ke ayahnya ketika kereta terakhir akan berangkat ke kota Karachi di malam partition. Keesokan harinya, Kamala dan ibunya pergi sama sepupunya untuk makan di sebuah restoran yang ternyata memberlakukan no jeans policy, sehingga mereka akhirnya harus makan di luar tanpa AC. Dimana di tradisi Pakistan, memakai jeans dan celana ketat adalah hal yang dilarang untuk dipakai sama wanita. Di restoran ini mereka ketemu sama Ruksana, teman masa mudanya Muniba, yang namanya terinspirasi dari figur nyata bernama Ruksana Izar, seorang filantropis dari Pakistan yang sudah memberi makan 600-700 orang Pakistan. Kedua sepupunya kemudian ngebawa Kamala jalan-jalan ke pasar. Di sini dia ditunjukkan sama bangunan yang dibuat sama pemerintah Inggris India atau British Raj di Pakistan tahun 1891. Tapi sayangnya salah bangunan. Kamala lalu ditunjukkan sama bangunan di kota tua yang jadi tempat tinggal para pengungsi yang datang dari India ke Pakistan zaman dulu. Di sini Kamala kelihatan make t-shirt dari Avengers Con di New Jersey yang sebelumnya dia datengin sama Bruno. Tujuan Kamala untuk pergi ke stasiun kereta untuk mencari tahu misteri tentang penglihatannya dia. Setelah dikasih arahan yang ngebingungin dari si tukang foto Kamala, ini akhirnya dia bisa sampai ke stasiun kereta. Dia lalu memakai topeng pemberian si Bruno untuk menutupi identitasnya selama dia mencari petunjuk di sana. Dalam perjalanannya, dia melihat sebuah mural yang menggambarkan Ant-Man yang sedang bertransformasi dari kecil menjadi besar. Di sini kita bisa melihat quotes bertuliskan "You can start small and be larger than life", yang artinya kamu bisa memulai dengan kecil tapi tetap menjadi hebat, yang merupakan sebuah pesan motivasi yang sebenarnya juga kena ke Kamala, yang bisa memulai perjalanan superhero-nya dari hal-hal yang kecil. Dan kata small dan larger ini memang sengaja relate dengan karakter Ant-Man yang bisa mengecilkan dan memperbesar tubuhnya, begitupun dengan karakter Kamala di komiknya. Nah, mural ini dibuat sama Saira Hussein, yang di sini merefer ke Sarah Hussein, kru yang terlibat di pembuatan film Eternals dan Venom Let There Be Carnage, dan juga Adrian Alpona, artis yang bekerja sama dengan J. Willow Wilson di komik Miss Marvel. Di sini juga ada tulisan Karachi featuring Avengers Part 4, yang artinya ada gambar-gambar lainnya di Karachi hasil kolaborasi Avengers dengan penduduk kota Karachi ini. Di sini Kamala diserang oleh seorang dengan penutup wajah berwarna merah bernama Karim, yang dimana dia ternyata sudah mengintai Kamala sejak di pasar tadi dan ngikutin dia sampai ke stasiun ini. Karim mengatakan kalau dia bisa merasakan elemen nur dari Kamala sejak Kamala ada di Karachi. Kamala dan Karim ini kemudian bertarung karena Karim mengira kalau Kamala adalah bagian dari clandestine. Di komiknya, Karim atau Red Dagger adalah vigilante yang beroperasi di Pakistan. Dia memiliki kemampuan bisa melempar pisau tepat ke sasarannya. Karim sendiri di komik diceritakan tinggal di rumah neneknya Kamala di Karachi, di mana cerita Kamala dan Karim ini berlanjut setelah Karim masuk ke program pertukaran pelajar dari Pakistan ke New Jersey. Di series ini Karim diperanin sama aktor bernama Aramis Knight dan digambarkan sama seperti di komiknya, dimulai dari kostum yang berwarna hijau dengan syal merah yang menutupi identitasnya, berambut hitam dan juga punya keahlian melempar pisau dengan tepat yang dijadikan senjatanya. Bedanya kalau di komik, Red Dagger adalah identitas yang dipakai sama Karim untuk jadi vigilante. Di series ini, Red Dagger diceritakan sebagai nama ordo kesatria yang punya tugas untuk melindungi orang-orang mereka, which is orang-orang India dan Pakistan dari hal-hal goib. Dimana role ini juga dipegang sama kelompok Master of Mystic Art dari Kamartaj yang juga punya tugas untuk melindungi seluruh bumi dari ancaman mistis. So, karena role-nya sama, mungkin baik Kamartaj dan kelompok ini somehow punya koneksi dan bisa jadi pernah bekerja sama menangani ancaman mistis di kasus-kasus tertentu. Saat mereka bertarung, kita bisa mendengar mereka saling ngeledek. Kamala bilang Karim sebagai Ninja Turtles, yang refer ke karakter Teenage Mutant Ninja Turtles alias kura-kura ninja. Dan Karim juga ngatain Kamala Donkey Kong, yang di sini nge-refer ke karakter King Kong di game Nintendo Donkey Kong. Karim terus bilang ke Kamala, "Come with me if you wanna live", yang merupakan kata-kata Arnold Schwarzenegger di film Terminator 2. Dan Karim kemudian ngebawa Kamala ke sebuah restoran China bernama ABC, di mana ada pintu masuk ke markas Ordo Red Dagger di sana. Markas Red Dagger di sini punya nuansa arsitektur Timur Tengah dan Pakistan dengan berbagai senjata seperti busur, pedang, belati, dan pisau sebagai penghiasnya. Kamala lalu bertemu dengan karakter Walid yang di sini diperanin sama aktor Farhan Akhtar. Walid di sini adalah pemimpin dari kelompok Red Dagger. Di sini Walid menjelaskan hal-hal yang dia tahu soal neneknya Kamala, Jin, dan juga ngejelasin ke Kamala bagaimana syal merah Karim sudah melindungi identitas dari para kesatria di Red Dagger selama ratusan tahun. Tapi bukan berarti Walid ini immortal ya guys ya. Sepertinya Ordo ini tuh diturunkan turun-menurun dan Karim di sini adalah Red Dagger yang diturunkan langsung dari Walid yang jadi Red Dagger sebelumnya.
Walid menjelaskan kalau jin ini seperti panggilan bagi orang-orang yang dianggap asing dan berasal dari dimensi atau dunia lain. Dia ngasih example misalnya kalau Thor mendarat di Gunung Himalaya, dia mungkin akan dipanggil sebagai jin. Seperti halnya clandestine yang dianggap sebagai jin karena asalnya yang bukan dari dunia. Dan istilah jin ini sudah jadi mitos bagi orang-orang lokal di sana. Di sini Walid menunjukkan Kamala sebuah peta yang mereveal dunia asal dari clandestine dan Aisyah di dimensi lain yang disebut sebagai Nur Dimension yang terhubung dengan dunia manusia yang hanya dipisahkan oleh pembatas yang tidak terlihat. Di peta itu kita bisa melihat Walid yang mengarahkan device pemindahnya ke arah India. So bisa jadi Nur Dimension ini eksis dan berada secara paralel di balik India dan Pakistan. Saat menjelaskan soal Nur Dimension, Walid menyebut soal banyak dimensi yang eksis di sekitar manusia yang gak bisa kita lihat. Dimana di sepanjang MCU, kita udah diperkenalkan nih dengan berbagai macam dimensi yang terhubung dengan bumi dalam berbagai aspek. Seperti dimensi Talo di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang jadi rumah dari berbagai makhluk mitologi Cina dan juga naga The Great Protector. Lalu ada Quantum Realm yang bisa diakses dengan beam particle dan terowongan kuantum. Lalu ada Astral Projection, tempat tinggal para jiwa manusia setelah mereka mati seperti Realm Afterlife Jaliyah dari Wakanda, Duat dari Mesir, Valhalla surganya para Asgardian, dan juga ada Dark Dimension yang dikuasai sama Dormammu. Yang terakhir kali kita lihat di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibuka sama Clea. Dan tentunya masih banyak dimensi-dimensi lainnya. Walid sendiri menjelaskan kalau Nur Dimension adalah sebuah dimensi yang menjadikan nur atau cahaya sebagai sumber energi mereka. Nur juga jadi sumber dari veil pembatas yang memisahkan realm ini dengan dunia manusia yang masih terhubung secara paralel dan keberadaannya masih tersembunyi. Walid menunjukkan efek buruk yang akan terjadi kalau Najma dan kelompok clandestine menggunakan kekuatan dari gelang Kamala, dimana ini sebelumnya udah diprediksi juga sama Bruno. Gelang Kamala bisa digunakan untuk memulangkan orang-orang yang dibuang dari Nur Dimension ke tempat asalnya. Hanya saja jika ini dilakukan, ini akan menghancurkan dunia manusia. Gelang itu akan menghancurkan The Veil dan akan membuat Nur Dimension memakan seluruh realitas manusia. Nah, ini bisa jadi adalah alasan kenapa Aisyah, nenek buyutnya Kamala, akhirnya berkhianat ke kelompok clandestine, di mana Aisyah tidak mau efek buruk ini terjadi. Selain karena Aisyah punya keluarga di dunia, juga dia tidak mau dunia hancur karena menggunakan gelang ini. Nah, dengan alasan ini Aisyah mungkin memutuskan untuk kabur dan menyembunyikan gelang itu dari clandestine yang akhirnya dianggap sebagai pengkhianatan oleh mereka. Resiko ini juga mirip-mirip seperti proses incursion, di mana dua universe bertabrakan dan akan saling menghancurkan, di mana salah satu harus mencegahnya dengan menghancurkan universe yang lain. Tapi dimensi ini tidak sebesar universe, dan kejadian satu dimensi yang akan memakan dimensi lainnya ini bisa dibilang seperti mini incursion lah. Dan sebenarnya Dark Dimension juga pernah ingin mengekspansi dimensinya memakan dimensi manusia, seperti yang kita lihat di film Doctor Strange pertama, di mana Dormammu mencoba untuk mengambil alih dimensi manusia. Hanya saja untuk kasus Nur Dimension ini, resiko itu akan terjadi secara alami yang memicu veil pembatas untuk memakan dimensi manusia dengan sendirinya. Nah, Nur Dimension ini sebenarnya adalah Light Dimension yang eksis di komik dan merupakan versi adaptasi yang berbeda di MCU dari komik. Seenggaknya itu yang dicatat di fandom Marvel yang mengkonfirmasi kalau Nur Dimension ini adalah Light Dimension. Nah, Light Dimension sendiri di komik adalah dimensi yang ditemukan oleh karakter villain bernama Light Master. Light Master adalah seorang ilmuwan yang menciptakan suit yang bisa membuat dia menjadi seperti cahaya. Nah, di komik Spider-Man membuat Light Master ini berubah menjadi energi cahaya murni, membuat Light Master terjebak di Light Dimension. Dia memiliki kemampuan menarik dan juga mengendalikan kekuatan lawannya, seperti bagaimana Light Master mengendalikan Dazzler, mutant dengan kekuatan cahaya, dan bahkan mengendalikan Quantum Bands milik Quasar, di mana dia mencoba mengembalikan tubuhnya lagi dengan Quantum Band milik Quasar ini, di mana Quasar lalu membantunya mengembalikan tubuhnya dengan Quantum Bands ini. Nah, yang menarik adalah kekuatan Light Master dengan Kamala ketika pakai gelang ini bisa dibilang sama. Light Master mampu membesarkan tangannya dengan memanipulasi cahaya seperti yang dilakukan persis seperti Kamala. Dan ketika dia mengendalikan kekuatan Quantum Bands, dia bahkan bisa menciptakan objek dengan kekuatan cahayanya itu. So, sepertinya kekuatan Kamala ini diambil dari adaptasi kekuatan Light Master. Dan gelang yang dipakai Kamala ini bisa jadi adalah Quantum Bands, di mana Quantum Bands di sini berada dalam mode untuk menarik energi dari Light Dimension sebagai source kekuatannya, juga menjadi koneksi source kekuatan yang sama baik untuk Light Master di komik atau untuk Kamala di series ini. Walaupun sebenarnya sumber kekuatan Quantum Bands ini dari Quantum Zone, tapi di komik gelang ini juga pernah dipakai sama Light Master yang justru memperkuat kekuatan cahayanya. So possible kalau gelang ini adalah Quantum Bands.
Gue baru ngeh nih sama satu hal, yang intinya adalah cocokologi kampret. Ini yang mengarahkan gue untuk berpikir atau berteori kalau gelang ini adalah quantum bands daripada nega bands yang gue bahas di episode sebelumnya. Ketika fans mulai berspekulasi, series ini sebenarnya udah ngasih clue ke kita tentang gelang ini, tapi kita mungkin gak pernah ngeh. Nah, Kamala kan ini kan ngefans banget ya sama Captain Marvel, pakai jaketnya Captain Marvel, pengen jadi kayak Captain Marvel. Tapi justru kita malah lebih sering ketemu referensinya Ant-Man dibanding Captain Marvel. Dimulai dari podcast Scott Lang, helm Ant-Man raksasa yang ngelindingan di Avengers Con. Terus Kamala yang bercanda ke Bruno bilang kalau kekuatannya kayak Ant-Man di episode 2. Dan di episode ini ada muralnya Ant-Man. Nah, bagaimana kalau ternyata Ant-Man ini adalah clue tentang gelangnya Kamala? Bukan karakter Ant-Man-nya, tapi kuantumnya. Nah, Ant-Man dengan pin partikel bisa mengecilkan badannya dan masuk ke quantum realm. Gelang Kamala dicurigai adalah quantum bands. Energinya datang dari quantum zone. Nah, kata quantum ini bisa jadi adalah koneksinya. Di komik, quantum realm adalah nama alias dari realm yang lebih dikenal dengan nama Microverse. Jarang banget dipakai sebutan quantum realm karena akan bikin bingung pembaca antara istilah quantum realm dengan quantum zone atau quantum bands. Yang dimana quantum realm dan quantum zone ini berbeda kalau di komik. So, cocokologi kampret gue bilang kalau Ant-Man yang berhubungan dengan quantum ini bisa jadi clue buat gelang Kamala yang adalah quantum band. Karena gini, semua orang mungkin berpikir kalau apakah ini nega bands atau quantum bands. Tapi ternyata mereka sudah memasang clue yang mungkin gak kepikiran. Karena oke, Ant-Man gak ada koneksinya. Tapi kalau misalnya kita mikir kalau Ant-Man itu punya hubungan dengan quantum, ini bisa jadi jawaban kalau ya quantum yang dipakai sama si Kamala ini, quantum band. Nah, ada banyak adaptasi dan cerita baru di series ini. Tapi di luar semua itu, deep down gue masih percaya kalau Kamala nantinya bakal tetap menjadi Inhumans. Mungkin di akhir episode. Di episode ini kita bisa melihat di Odyssey Supermax Prison, sebuah penjara tingkat tinggi yang dikelola sama Department of Damage Control. Dimana penjara ini sebelumnya juga kita lihat di trailer She-Hulk sebagai tempat tahanan dari Abomination. Nah, penjara ini sepertinya adalah tempat di Odyssey menahan seluruh manusia super yang sudah mereka awasi dan mereka anggap berbahaya. Dimana fungsi penjara ini mirip dengan The Raft yang juga punya role untuk jadi tempat tahanan bagi manusia super dan kriminal berbahaya. Nah, karena di Odyssey sekarang punya role baru untuk menangani manusia super, so penjara The Raft dan juga mungkin penjara ini semuanya dikelola sama di Odyssey untuk menjadi tempat tahanan dari manusia super yang mereka tangkap. Dimana dua tempat inilah yang akan jadi awal mula terbentuknya tim superhero baru The Thunderbolt yang filmnya sedang digarap sama MCU. Nah, kelompok clandestine yang tertangkap di episode sebelumnya ditahan di fasilitas ini. Tapi mereka berhasil kabur dan ngelawan penjaga penjara ini. Tujuan mereka menuju Pakistan adalah lagi-lagi untuk mengincar gelang Kamala. Tapi Kamran di sini malah nggak diajak dan ditinggal sama mereka. Yang dimana ini menjadi potensi untuk nantinya Kamran bakal bekerja sama dengan Kamala dengan tidak terasosiasi lagi dengan clandestine. Nah, di trailer Miss Marvel kita ditunjukkan bagaimana Kamala yang sudah memakai suit Miss Marvel melindungi Kamran dari serangan di Odyssey. So itu artinya Kamran ini masih bakal tetap diincar sama di Odyssey untuk ditahan. Dan Kamala akan melindungi dan membela Kamran nantinya. Keesokan harinya, Walid mereveal ke Kamala tentang rahasia di balik kekuatannya, di mana dia percaya genetik manusia Kamala adalah hal yang membuat dia bisa membentuk nur di dalam tubuhnya. Poin ini semakin memperjelas kalau Kamala memang memiliki darah dari Nur Dimension, dan kombinasi antara darah keturunan Nur dan manusia membuat kemampuannya menjadi unik. Ini terjadi karena percampuran antara material bumi dan juga material Nur Dimension. Walid lalu memberikan rompi biru bersejarah ke Kamala yang senada dengan baju merah Kamala, di mana warna biru dan merah ini nantinya akan menjadi warna kostum dari Kamala saat dia menjadi Miss Marvel. Nah, clandestine kemudian menyerang dan terjadi kejar-kejaran di pasar, di mana dalam prosesnya baik Walid dan beberapa anggota clandestine ini mati. Nah, cuma yang kesal karena anggotanya satu persatu mati dan akhirnya menusuk gelang Kamala, yang membuat Kamala terlempar ke masa lalu di kejadian malam partition. Ini adalah malam ketika Sana dan ayahnya berpisah dengan Aisyah yang menghilang di malam itu. Saat terlempar, tampilan di sini seperti menyeberang dimensi ya. Terjadi sobekan seperti yang kita lihat di post credit scene Doctor Strange in the Multiverse of Madness ketika Clea membuka portal ke Dark Dimension. Nah, masih belum jelas apakah Kamala ini mendapatkan vision atau malah time travel di masa lalu. Tapi gue punya teori yang lumayan liar, tapi gue suka dan mungkin masuk akal. Dimana seperti yang gue teorikan tadi kalau gelang ini adalah quantum bands. Dengan adaptasi yang berbeda, bisa aja gelang ini punya koneksi dengan energi kuantum yang membuat penggunanya bisa bertime travel.
Kalau dia bertime travel, berarti sekarang Kamala ada di tahun 1947, di malam partition terjadi. Di sini Kamala melihat bagaimana chaosnya kejadian ini, dan Kamala bisa jadi akan melihat neneknya Sana yang masih kecil yang terpisah dari orang tuanya. Di sana Kamala juga bakal melihat kakek buyutnya Hasan yang sebelumnya udah dia kenali lewat foto yang ditunjukkan neneknya di awal episode. Nah, Kamala di titik itu bakal menyelamatkan Sana kecil yang tersesat dengan membuat kristal-kristal seperti bintang yang akan mengarahkan Sana bertemu dengan ayahnya. So, dari sini akan menjawab teori yang selama ini dibayangkan sama naninya, di mana yang menyelamatkan Sana kecil ternyata adalah Kamala sendiri. Time travel. Nah, Aisyah, nenek buyutnya Kamala ini bakal ketemu sama Kamala yang bakal menjawab semua misteri hilangnya Aisyah di malam partition, di mana Aisyah hilang karena Aisyah bertemu dengan Kamala. Dan nantinya akan membantu Kamala untuk mengeksplor kekuatannya sekaligus menjelaskan asal-usul sebenarnya dari keluarga Kamala. Nah, ini dia bukti-bukti dan juga clue-clue yang juga bakal memperkuat teori yang gue bilang tadi. Nah, naninya Kamala ini kan sering banget berteori tentang malam partition itu, yang bikin seakan-akan kejadian malam itu adalah misteri yang bakal terjawab di series ini. Terus di awal episode juga Kamala ditunjukin sama lukisannya Aisyah, ditunjukin juga foto kakeknya Hasan, dimana ini tujuannya adalah untuk bikin Kamala kenal sama wajah nenek buyut sama kakek buyutnya. Kenal bakal apa? Tentunya bakal ketemu karena dia bakal time travel ini. Nah, terus jejak bintang yang jadi penyelamatnya Sana, dimana ini juga mirip dengan kekuatannya Kamala yang bisa bikin kristal sebagai steppingnya di udara. Nah, kristal-kristal ini yang bakal digunakan Kamala untuk menyelamatkan Sana kecil bertemu sama ayahnya nanti. Awalnya gue mikir mungkin ini adalah visionnya Kamala aja ya. Tapi kalau itu vision, kok Kamala bisa manjat naik ke atas kereta, bisa naik ke solid material di dalam visionnya dia. Ditambah lagi ada transkrip ukiran di gelangnya Kamala yang dijelasin sama Walid, ini tertulis "What you seek is seeking you." Apa yang kamu cari sedang mencari kamu. Bukankah kata-kata itu makin memperjelas time travel ini? Apa yang kamu cari sedang mencari kamu. Ya karena yang kamu cari adalah kamu yang juga sedang mencari kamu. Time freaking travel. Perjalanan waktu. Gue suka banget sebenarnya teori ini, tapi ya masih jadi teori ya guys ya. Bisa aja nggak kejadian di minggu depan, tapi menarik untuk ngulik sampai ke titik ini. Well, kita lihat aja minggu depan. Walaupun episode ini sebenarnya nggak begitu seru, kayak fight scene-nya tuh jelek, terus agak gimana gitu nontonnya. Tapi setelah dikulik, ini jadi episode yang keren. Sepertinya emang sengaja nih dibikin boring episode ini ya, karena episode ini khusus dibuat untuk ngulik dan nge-breakdown dengan fan teorinya. Bukankah Kamala Khan adalah karakter fans Avengers yang suka berteori? Well, kalau kalian punya teori dan pendapat tentang episode ini, please tulis di kolom komentar di bawah dan gue mau lihat tanggapan kalian tentang teori ini. Asli ini seru banget. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Dan jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena ada konten-konten menarik juga di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Anyway, sorry kemarin suara gue agak serak dan juga baru bisa bikin konten ini karena nunggu suara gue agak enakan dulu. But see you in the next video, gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.